Yo nakama, jumpa lagi dengan Ega Petani Milenial. Langsung saja, kali ini saya akan membahas kantong semar atau Nepenthes. Dan jenisnya ini cukup kontroversial. Nih, coba teman-teman lihat ini apa ini? Ya, cirinya daunnya lope-lope. Iya, ini. Terus kantongnya, ini yang paling besar mana ya? Ini cukup besar nih. Nah, penasaran ini apa? Ini adalah kantong semar atau Nepenthes truncata. Udah bisa ngerawatnya belum? Ya. Bagi yang penasaran, simak terus video ini. Merawat dari yang kecil sampai sebesar ini akan saya bagi tips and triknya agar sukses. Ya, ini dia. Jadi kita lihat ya. Truncata itu spesies yang dari Filipina. Nih contoh kantongnya, contoh daunnya bentuknya lope-lope. Makanya diberi kata truncata, truncate. Kayak gitu ya. Terus ini contoh kantongnya, ini udah cukup kering separuh nih. Kalau belum kering, bibirnya cukup oke lah. Ini kantong barunya. Nah, ini daunnya agak kena masalah nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu cara penanganan daun seperti ini perlu diapakan? Silahkan tulis di komentar. Nah, contoh matchernya saya tampilkan di foto ya. Seperti itu contoh matchernya. Jadi truncata itu ada beberapa jenis. Ada yang jenisnya tinggalnya di lowland atau yang highland. Nah, yang saya punya ini konon katanya ini yang truncata lowland. Makanya salah satu tips bagi teman-teman yang tertarik dengan Nepenthes truncata itu harus paham truncatanya itu dari lowland atau highland. Lowland berarti cocok di daerah perkotaan. Tips selanjutnya adalah kita bahas dari pot dan media tanamnya ya. Nah, untuk pot ini saya pakai pot yang lubangnya banyak. Jadi truncata itu memang butuh yang poros dan aerasinya bagus. Porosnya dari mana? Ini coba lihat media tanamnya. Nah, itu saya ambil ya. Ini terdiri dari mineral-mineral. Media tanam yang organiknya itu saya menggunakan peat moss. Terus saya campur dengan ini, ada yang kuning-kuning ini. Ini adalah ini Canuma. Terus ini ada media ini, kalau nggak Akadama, pumice. Terus ini ada juga pumice. Ini pumice yang keras ini. Pumice. Terus kalau nggak salah ini saya campur dengan pasir malang juga. Jadi aman. Jadi memang Nepenthes itu tergantung jenisnya untuk media tanam. Nepenthes yang karakternya besar itu biasanya cocok dengan media-media mineral seperti ini. Jadi nggak usah khawatir. Ini sudah saya buktikan ya. Nah, ini juga saya ada dua Nepenthes truncata yang agak kecil ukurannya. Nah, ini kalau tidak percaya, dari kecil tuh saya sudah menggunakan media yang kayak akan mineral. Banyak batuannya ini. Yang kuning ini Canuma, yang agak abu-abu ini pumice. Ini saya campurannya dengan apa itu? Ya, ini batu. Kirain batu. Ini ternyata Akadama. Campuran mineralnya saya menggunakan peat moss. Jadi seperti itu ya. Ini baru saja saya adaptasi ke outdoor. Awalnya ketika masih cukup kecil, kurang dari ini ukurannya, saya letakkan di indoor dengan lampu. Ini juga ada contoh lagi. Nah, ini ketika ukuran segini kita rawat di indoor udah kurang bagus. Coba lihat warna daunnya. Warna daunnya agak kekuningan kan. Ini udah mulai klorosis. Klorosis itu biasanya kurang nutrisi dan sebagainya lah. Seperti itu. Terus pengalaman ini saya letakkan di outdoor, biasanya berangsur-angsur membaik. Mungkin pengaruh cahaya matahari juga berpengaruh. Nah, selanjutnya ini yang hasil eksperimen. Saya menggunakan media yang mudah ditemukan. Kalau misalnya teman-teman tanya beli Canuma di mana, beli Akadama di mana, ya cari aja di toko online. Itu memang agak susah, harus nyari online. Nah, ini media yang mungkin bisa dapatkan sama teman-teman di toko-toko tanaman biasa. Ini saya pakai toppingnya sekam mentah ya. Bukan sekam bakar, sekam mentah. Terus perlu diolah nggak mas? Ini saya olahnya cukup direbus atau kalau nggak disiram air panas, terus nanti ditunggu dingin. Untuk media tanam intinya saya ini menggunakan campuran peat moss, sekam mentah, terus tambah pasir malang, dan opsional pakai pumice. Jadi yang dipakai di pot ini saya pakai pumice, masih pakai pumice. Tapi sepertinya kalau nggak pakai pumice pun masih nggak masalah. Mungkin peat moss bisa diganti dengan kokopit, mungkin juga masih bisa. Tapi itu tadi yang saya gunakan, sudah saya buang Akadama sama Canumanya. Ini ada ini yang daun bawah ini kan agak-agak klorosis nih, agak kekuningan nih. Setelah daun-daun barunya, ini yang daun baru udah mulai hijau, nggak ada kuning-kuningnya. Ini juga hijau, ya kan? Hijau, nggak ada kuning-kuning kayak yang bawah ini. Jadi perkembangan cukup oke dengan media seperti ini. Nah, jadi tanpa
khawatir teman-teman, yang penting harus cari Nepenthes turun kata yang lowland. Cari Nepenthes turun kata lowland di mana? Bisa hubungi Ega Nandur. Tuh, nanti ada beberapa yang bakalan saya jual. Nah, terus yang mungkin teman-teman belum paham, Nepenthes sekarang saya menemukan formulanya. Ini akan saya bagikan ke teman-teman, formula untuk pemberian pupuk. Ini ada pupuk khusus. Coba teman-teman lihat. Ini ada pupuk khusus tanaman karnivora, khususnya lebih diformulasikan untuk Nepenthes. Buat Venus bisa sih, cuma lebih banyak buat Nepenthes. Ini cara pemakaian seperti apa? Cara pemakaian cukup disemprot aja. Semprot dari yang sprayer aja. Nah, ini disemprot kayak gini ya. Lebih bagusnya penyemprotan itu di malam hari. Karena apa? Secara teori stomata atau apa itu lubang-lubang pori yang ada di lubang nutrisi yang ada di daun itu membukanya setelah malam hari, setelah nggak ada matahari. Ini karena mendung ya, saya semprot aja seperti ini ya. Sama yang perlu ditambahkan adalah kita masukkan nutrisinya ini ke dalam kantongnya. Saya masukkan seperti ini aja. Nah, semprot. Nah, dah keisi. Kalau kelihatan, biasanya saya isi cukup setengahnya aja, sampai setengah kantong. Ini mungkin di kantong baru kurang disarankan sih. Jadi kita menyarankan melakukan pemupukan pada kantong yang sudah tua. Tapi ya jangan sudah kering seperti ini, jangan. Ini nggak bisa ini. Ini tinggal sedikit doang kan, yang masih separuh ini masih oke. Yang baru tak kasih sedikit aja lah. Dah, cukup segitu. Cukup 2 kantong aja disemprot. Kalau daunnya kita semprot secara merata. Terus untuk yang kantong semar kecil bagaimana? Misalkan ini anak kecil ini masih kita semprot aja daun-daunnya, nggak masalah. Ini formulasinya memang sudah dikhususkan untuk tanaman karnivora, khususnya Nepenthes. Terus ini masih bisa dipaskan ini lubangnya. Ada. Mungkin ini ada lagi nggak ya? Ini kantongnya masih bisa diisi. Paling nggak cukup 2 kantong aja. Dah, seperti itu. Terus ini juga. Nah, untuk kantong yang ukuran kecil kayak gini bagaimana? Bisa menggunakan pipet, ataupun kalau saya pribadi saya menggunakan spade suntikan itu. Jadi lebih mudah untuk mengarahkannya. Karena kantongnya masih cukup kecil. Kalau untuk semprotnya cukup semprot aja, cuma untuk memasukkan ke dalam kantongnya bisa memakai pipet atau suntikan spade itu. Jadi sebenarnya cukup mudah, seperti itu saja untuk perawatan Nepenthes atau kantong semar. Apa? Nepenthes apa namanya? Turun kata. Turun kata. Oke. Nepenthes turun kata perawat cukup semudah itu. Kalau ini saya tinggal di Jogja, saya menggunakan shading paranet 1 lapis saja. Dan tadi teman-teman sudah lihat di awal video ya, itu tempat saya agar lingkungannya cukup lembab, ditaruh di samping kolam. Kemudian teman-teman ada yang mau sharing perawatan Nepenthes atau kantong semar turun kata secara lowland, silakan bebas tulis di komentar aja, agar kita bisa sharing dan membagikan hobi tentang kantong semar turun kata ini. Sekian, bagi yang penasaran pengen mencoba Nepenthes atau kantong semar turun kata ini, bisa kontak Ega Nandur karena saya ada yang dijual. Dan bagi yang penasaran dengan pupuknya, bisa kontak juga Ega Nandur karena memang ini pupuk sudah diformulasikan untuk kantong semar. Nomor WA ada saya tulis di bawah di deskripsi ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian saja dan salam bercocok tanam. Oke.